Gerbong satu, Pak. Iya. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan Po Jibo di sini, dan di video kali ini sedikit berbeda. Kali ini aku ajak kalian untuk ngetrip dari stasiun Benowo ke stasiun Bojonegoro. Jadi kalau kalian penasaran dengan trip kali ini, ikutin terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Ini aku naik komuter yang ada di Surabaya. Untuk bisa ke stasiun Bojonegoro kita harus punya tiket, dan kita beli di KAI Akses. Seperti ini, kita klik ya di KAI Akses. Ini masih berproses. Terus ada pilihan antar kota, lokal, dan komuter lain. Di atas kita pilih lokal. Nah, dari kita dari Benowo, bisa kita klik BNW, terus ke Bojonegoro ya, kita cari Bojonegoro BJ, nggak pakai kata stasiun ya depannya, tulis namanya langsung. Terus kita pilih tanggal, aku pilih tanggal ini contoh aja pemirsa ya. Kita mau pulang pergi, kita klik yang pulang pergi, kalau enggak ya enggak usah pemirsa. Nah, ini pilihan mau berapa orang. Aku ini sebagai contoh aja, aku ambil satu ya misalnya. Terus bakal keluar tiket-tiketnya, kalian bisa pilih, ada yang 13.000, ada yang 6.000. Aku pilih yang 13.000 karena sudah pasti dapat kursi ya. Kalau 6.000 nggak jelas pemirsa. Terus ada pilihan pulang. Pulang juga aku pilih yang 13.000 karena sudah dapat kursi, ada nomornya. Jadi kita bisa yakin kita duduk gitu. Nah, seperti ini sudah dapat tiket pulang dan pergi. Ini kalian klik lanjutkan ya. Dan seperti ini tiketnya sudah ada. Nih yang aku blur data pribadiku ya pemirsa ya. Seperti ini ya, lanjutkan. Dan akan muncul ini pemirsa ya. Kalau kita sudah lanjutkan, kita sudah dapat tiket pulang dan kita dapat tiket pergi juga. Terus kita klik lanjutkan lagi. Kita akan memilih kursi ya pemirsa ya. Nah, seperti ini. Terserah kalian pilih ekonomi 1, ekonomi 2, itu gerbong 1, gerbong 2. Terus ini kursi-kursinya dan tempat duduknya pemirsa. Kalian pilih aja yang dekat jendela atau enggak gitu. Dan ya yang biru itu dipilih, yang abu-abu itu masih sudah terisi, dan yang putih ini masih kosong. Jadi kalian pilih duduk di mana, dekat jendela atau di mana begitu. Silakan dipilih sesuka hati kalian. Tiket pulang dan pergi kalian bisa pilih ya. Jadi nanti kalian pilih aja di sini. Nah, itu tadi adalah kereta pergi. Sekarang kita klik kereta pulang. Jadi beda-beda. Nah, seperti ini, sama aja pemirsa sebenarnya. Ada gerbong 1, 2, 3. Cuman saranku kalau pulang pakai gerbong 3 atau 4 aja kalau ke Benowo ya. Jangan 1. Nah, seperti ini kita pilih ya. Sudah pilih, kita lanjutkan. Kita siap bayar ya. Jadi PP 26.000 karena 13.000 ya sekali berangkat kita pilih. Nah, seperti sekarang kita akan beralih ke pembayaran. Kita centang dulu, terus bayar. Dan kita dialihkan ke metode pembayarannya. Di sini ada KIP, metode pembayaran seperti ini pemirsa, ada e-wallet dan ada QRIS. Nah, seperti ini metode pembayarannya. Ada yang kartu ya pemirsa. Cuman di sini nggak ada Indomaret atau Alfamart ya. Jadi aku memilih untuk pakai QRIS karena aku nggak punya yang lain-lain pemirsa. OVO pun nggak punya, jadi pakai QRIS simpel ya. Bayar dengan QRIS, kita klik. Dan setelah ini kita akan dapat barcode ya untuk di scan. Kita klik ya di atas kanan itu, lihat kode QR barcode-nya. Kita klik. Nah, ini kita unduh QRIS ya. Kita unduh. Jadi nanti kita scan dengan ini. Nah,
Seperti ini pemirsa. Kita bayar dulu, kita dikasih waktu cuma berapa itu, 15 detik atau 15 menit. Kita scan pakai Shopee Pay. Nah, seperti ini nanti tiket kita seperti ini ya kalau kita bayar. Karena aku nggak beli pemirsa, ini cuma contoh aja, jadi nggak aku lanjutkan. Ini aku batalkan begitu ya. Nah, batalkan saja karena aku cuma ngasih kalian contoh pembayarannya. Karena nggak ada Indomaret atau Alfamart. Ini pakai OVO. Kalau kita nggak punya ya pakai Kris. Karena kebanyakan dari kita pakai Shopee Pay ya pemirsa. Nah, seperti ini komuter lain, ini tiketnya. Ini aku batalkan ya. Nah, seperti ini. Komuter ini tiketnya pemirsa. Dan ini sudah aku batalkan semuanya. Kayak gini ya pembelian tiketnya. Jadi kode QR-nya itu kita scan pakai Shopee Pay pemirsa. Jadi nggak ribet begitu. Bayarnya simple ya. Kalau kita nggak punya OVO dan lain-lain yang tadi metode pembayarannya. Dan sekarang ini aku ajak kalian ke stasiun Benowonya. Kita berangkat pemirsa ya. Jadi seperti ini situasi di Benowo karena setiap hari hujan jadi becek dan banyak genangan. Nah pemirsa, ini parkir motor ada juga ya di daerah sini. Jadi jangan khawatir kalau ke stasiun Benowo. Parkirnya bisa 24 jam. Tadi aku juga parkir di sini dan bayar cuma 5.000. Cuma kalau nginep mungkin nambah ya jadi 10.000. Dan ya seperti ini di depan stasiun ini adalah parkiran pemirsa. Dan kondisi stasiun Benowo seperti ini, aku ajak kalian untuk explore sebentar. Di sana ada toilet dan situasinya seperti ini. Kita kesini dulu ya. Sebenarnya di sana itu juga parkiran, cuma nggak ada yang jaga pemirsa. Jadi ya kita parkir di luar ya. Takut kenapa-napa kalau kendaraan kita hilang atau bagaimana. Karena nggak ada yang jaga pemirsa. Dan seperti ini stasiun Benowo di Benowo pastinya ya. Kita explore sebentar. Bagi kalian yang tidak pernah ke stasiun Benowo, kalian bisa lihat ini ya. Nah kayak gini kalian bisa ngecas juga pemirsa di sana. Aku tadi ngecas. Dan ya seperti ini situasi di stasiun Benowo. Aku ajak kalian untuk lihat-lihat sebentar di sini. Nah ada jadwal dan tarif kereta api lokal. Kalian bisa skip atau kalian bisa pause maksudnya kalau kecepatan gitu ya ini videonya. Nah ini aku pelanin, kalian bisa zoom seperti ini situasi di stasiun Benowo Surabaya. Nah ini aku ajak kalian untuk untuk keluar maksudnya. Ini ada timbangan ya barang. Coba kita buka dulu, kita lihat situasi di dalam stasiun begini. Kayak gini nih, ada relnya dan situasinya seperti ini pemirsa. Keretanya belum datang karena aku kesini jam 8. Tiketku jam 8.36 pemirsa. Jadi sekitar setengah 9 pagi begitu. Cuman aku datang lebih awal biar nggak tergopoh-gopoh nantinya dan bisa di scan dengan aman dan tenang pastinya. Untuk tiket komuter ini nggak pakai di print ya, cukup kalian download aja tiketnya, terus nanti dikasih ke petugas, kasih lihat biar di scan barcode-nya. Jadi simple, nggak ribet. Karena bateraiku ini rada habis ya pemirsa, nanti aku akan cas di situ. Dan area luarnya seperti ini stasiun Benowo. Ini ada cas-casan pemirsa, colokan. Jadi aku mau ngecas juga baterainya di situ. Dan situasi seperti ini aku datang lebih awal, jadi orang-orang masih belum pada datang pemirsa, masih rada sepi begitu. Ini aku sambil ngecas ya pemirsa. Oh ya, keretaku ini berangkat jam setengah 9, 8.25 menit. Dan sekarang kalian bisa lihat ini masih jam 8, jadi aku nunggu kira-kira setengah jam lagi. Seperti ini situasi di stasiun Benowo. Dan pemirsa, seperti yang kalian lihat ini kurang 10 menit itu ya, kurang 15 apa 10 menit petugas dari komuter sudah datang dan siap untuk menyekan tiket-tiket kalian. Kalian cukup kasih lihat
aja barcode-nya, nanti di scan seperti orang-orang ini pemirsa. Nah, aku juga scan barcode. Nah, barcode-nya kalau bisa lihat simple, nggak ribet ya. Jadi belinya online tiketnya seperti yang aku kasih lihat tadi, terus di scan sudah, tinggal berangkat nunggu keretanya datang. Ini penyekanannya itu biasanya kurang antara 15 apa 10 menit begitu. Terus setelah itu dibuka pintu ini untuk para penumpang semuanya ya. Nah, ini keretanya sudah mau datang, makanya dibuka. Kalian bisa lihat ya, di ujung sana sudah rada terdengar suara-suara kereta dan akan segera berangkat pemirsa. Ini aku kasih lihat ya situasinya di Terminal Benowo Surabaya Barat seperti ini. Jadi buat kalian yang belum pernah naik kereta, kalian bisa ikutin cara ini dari pembelian tiket dan ya kesinilah sekali-kali. Nah, keretanya mulai datang pemirsa ya. Kita ke sana karena gerbongku adalah gerbong 1. Jadi pokoknya kita di depan lah pemirsa ya. Tapi untuk pulang jangan ambil gerbong 1 pemirsa. Soro. Gerbong 1, Pak. Iya. 1. Gerbong 1 ya, 1A. Ini zaman kene Mas. Ikut. Oh. Soalnya anakku. Yang Pamit nih. Nenek sudah jalan, Nenek. Aku duduk di gerbong 1 dan nomor 1A kursiku. Makanya kalau kalian beli yang 13.000 aja, jangan yang 6.000. Karena kalian nggak tahu duduk di mana pemirsa, karena nggak ada kepastian. Kalian kalau beli yang 13.000 ada nomornya. Jadi kalau didudukin orang, kalian bisa kasih lihat ini kursi kalian begitu. Dan kondisinya seperti ini, terminal stasiun Benowo kita tinggalkan. Dan viewnya seperti ini ya di Benowo, kalian bisa lihat. Video ini aku ambil dari stasiun Benowo sampai nanti stasiun Bojonegoro, dan setiap stasiun yang berhenti aku ambil gambarnya. Jadi panjang sekali durasinya, 1 jam lebih. Kalian bisa skip kalau kalian merasa bosan, atau tonton terus kalau memang kalian penasaran ya, karena melewati stasiun mana aja begitu dan stasiunnya seperti apa. Di sini nanti kalian bisa lihat karena aku ambil gambarnya semuanya pemirsa. Ini masih di area Benowo ya. Seperti ini situasi di Benowo, dan kita akan tinggalkan area ini menuju ke stasiun berikutnya dan sampai nanti di stasiun Bojonegoro pemirsa. Nah, seperti ini. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta komuter lain Lurasura akan tiba di stasiun Jambi. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Jambi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda menggunakan atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jadi stasiun berikutnya adalah stasiun Cermai pemirsa, dan sudah diberitahukan
kalau ada yang mau naik atau ada yang mau turun. Dan view-nya seperti ini sepanjang jalan. Kita akan lihat persawahan, tambak-tambak, dan juga perumahan penduduk pemirsa ya, yang tinggal di sepanjang rel kereta api ini. Dan ya kita semakin mendekati stasiun Cerme ya. Setelah Benowo kita berhenti di stasiun Cerme, dan stasiun Cerme kita sudah sampai pemirsa. Nah, situasinya seperti ini. Apakah ada yang naik atau ada yang turun? Karena keretanya pasti berhenti di sini pemirsa, dari Benowo ke Cerme. Nah, view-nya seperti ini di stasiun Cerme, Gresik. Saat ini Anda telah tiba di stasiun Cerme. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Cerme, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ini jajarannya Sami. Dan situasi di stasiun Cerme seperti ini, ada yang naik banyak, dan ini lagi proses untuk menurunkan penumpang dan juga menaikkan penumpang di stasiun Cerme Gresik. Kayak gini pemirsa situasinya. Dan ya kita berhenti cukup lama karena ada yang turun banyak dan yang naik juga banyak pemirsa. Dan ini adalah rute. Setelah Cerme kita nanti akan berhenti di Duduk. Setelah Duduk kita berhenti di Lamongan ya, dan seterusnya sampai tujuan kita di stasiun Bojonegoro. Dan setelah sudah menaikkan penumpang dan juga menurunkan di stasiun Cerme, kita lanjutkan perjalanan kita pemirsa. Nah, seperti ini kita tinggalkan stasiun Cerme. Stasiun Cerme ini lumayan ya, hampir mirip-mirip kayak di Benowo, cuman kayak lebih besar sedikit di Cerme. Dan tempatnya juga sama-sama tersembunyi. Di Benowo juga tersembunyi, di Cerme sini juga masuk ke sini pemirsa, jadi ya tersembunyi juga. Di videoku sudah ada video stasiun Cerme. Bagi yang belum pernah lihat, kalian bisa cari ya stasiun Cerme, begitu nanti videoku muncul di YouTube. Dan ya seperti ini situasi di stasiun Cerme, dan kita tinggalkan menuju ke stasiun Duduk, pemberhentian berikutnya pemirsa ya. Dan ya seperti ini stasiun Cerme di Gresik. Ini melewatin jalan raya, jadi pada di stop ya mobil-mobilnya dan juga kendaraan motornya. Dan ya view-nya seperti ini, view alam, ada tambak dan juga ada persawahan pastinya. Ini masih di area Gresik, dan ini view tambak ya. Gresik itu banyak sekali tambak ikan pemirsa, terutama tambak ikan bandeng ya. Makanya tiap Ramadan begitu ada kontes bandeng, itu yang paling besar bandengnya siapa gitu, itu yang juara di Gresik ya pastinya. Dan ya ini tambak-tambaknya penghasil bandeng-bandeng itu pemirsa. Dan ya perjalanan kita masih lanjut. Destinasi berikutnya kita ke stasiun Duduk. Jadi di video ini aku ajak kalian untuk mengeksplor ya dari stasiun Benowo sampai Bojonegoro, dan aku kasih lihat setiap stasiun yang berhenti. Pokoknya kalau keretanya berhenti di stasiun itu aku ambil juga gambarnya gitu loh pemirsa. Maksudnya sampai ribet, ini aku duduk ya di sini dengan view perjalanan kita pemirsa ya. Nah seperti ini. Akan tiba di stasiun Duduk. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Duduk, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang melakukan atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan
Pemirsa, setelah stasiun Cerme kita akan berhenti di stasiun Duduk, dan view-nya seperti ini. Area-area yang dekat stasiun Duduk masih berupa tambak, pemirsa ya, tambak ikan air tawar, dan kayak gini biasanya juga dipakai untuk pemancingan mungkin ya, karena banyak pemirsa ini tambak-tambak semuanya, tidak ditanamin padi tapi ditanamin ikan. Nah, kayak gini view dari area Duduk ya. Ini sudah memasuki area Duduk, dan tujuan kita selanjutnya setelah Cerme itu stasiun Duduk. Nah, kayak gini ini kita sudah memasuki kawasan stasiun Duduk pemirsa. Dan ya kayak gini ya, kita lihat seperti apa stasiun Duduk, apakah banyak yang naik atau malah banyak yang turun. Nah, lumayan bagus ya, ini kelihatan kayak bagus banget, gede gitu ya di stasiun Duduk. Ini baru pertama kali juga aku lihat stasiun Duduk pemirsa ya, karena ini pengalaman pertamaku juga naik komuter di Jawa Timur, di Surabaya. Rupanya ada penumpang juga pemirsa ya yang naik di stasiun Duduk. Nggak ngerti ada yang keluar apa enggak, kita lihat aja. Dan kita tinggalkan stasiun Duduk. Stasiun Duduk ini masih masuk ke kawasan Gresik ya pemirsa. Kalau stasiun Benowo tadi memasuki kawasan Surabaya, Cerme dan Duduk ini memasuki kawasan Gresik. Dan setelah itu kita masuk ke stasiun Lamongan. Namanya stasiun Lamongan ya, sudah di Lamongan pemirsa, tidak di Gresik lagi ya. Dan seperti ini kita tinggalkan stasiun Duduk sampean, kita lanjut ke stasiun Lamongan pemirsa ya. Dan view-nya seperti ini ya pemirsa, perumahan penduduk yang dekat dengan rel, cuma dikasih kayak tembok pembatas begitu, cuman di ujung sini sudah nggak ada temboknya. Dan kita akan berganti view, sudah tidak pemukiman lagi, cuman area kayak gini pemirsa, masih tambak sepertinya ya, karena dari kejauhan terlihat air, tidak terlihat hijau padi. Dan kita bersampingan dengan kereta ini pemirsa, kereta kargo. Dan ya, perjalanan kita mengarah ke arah barat, sementara kereta tadi itu mengarah ke arah timur pemirsa. Di area sini juga yang terlihat masih berupa tambak ya pemirsa. Ini bukan persawahan, ini tambak air tawar. Itu biasanya sih tambak bandeng kayak gitu pemirsa, dan luas sekali seperti yang kalian lihat ini. Masih belum terlihat hijau padi-padi, ini berarti masih berupa pertambakan. Dan seperti ini perjalanan kita menuju ke stasiun Lamongan. Nah pemirsa, nyampe sini baru terlihat hijau ya. Ini mungkin sudah memasuki area persawahan. Yang tadi itu pertambakan, cuma ini kayak kebanjiran begitu ya, banyak sekali airnya. Ini karena hujan terus-terusan. Sementara aku duduk di sini pemirsa, termenung seorang diri
Karena aku ngetrip ke sini tuh sendirian ya, tidak ngajak siapa-siapa, dan ya kayak gini menikmati pemandangan sawah-sawah yang ada di depan kita pemirsa. Nah, ini aku share ke kalian semuanya biar kalian juga nonton ini. Tiba di stasiun Lamongan. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Lamongan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan kita sudah memasuki area stasiun Lamongan. Situasinya seperti ini ya, ada pertambakan dan nggak ngerti itu banjir apa tambak pemirsa ya. Dan ya ini kita melewati jalan raya pastinya karena banyak sekali yang berhenti mobil-mobilnya dan juga motor. Dan kita sudah berada di stasiun Lamongan. Dan seperti yang kalian lihat ini, orang-orang sudah pada persiapan mau turun biar biar cepet gitu turunnya. Jadi mereka itu sudah siap-siap pas sudah dikasih tahu kalau kita sudah mau mendekati stasiun Lamongan. Dan viewnya di area stasiun seperti ini pemirsa ya. Sepertinya di belakang rumah penduduk begitu ya stasiunnya. Dan ini adalah rel-relnya. Aku nggak pernah ke stasiun Lamongan, ini pertama kali. Jadi kita lihat aja seperti apa stasiunnya. Apakah banyak yang naik atau malah banyak yang turun pemirsa. Dan viewnya itu kayak gini di stasiun Lamongan. Kalian bisa lihat ini ada banyak sekali relnya ya. Dari ujung sana sampai di sini-sini. Ini berarti percabangan ke banyak jurusan mungkin di sini. Dan kondisinya seperti ini, kita lihat pemirsa seperti apa stasiun Lamongan di sini. Stasiunnya kayaknya lumayan gede ya di Lamongan. Nah kayak gini ini mungkin stasiun besar ya, lebih besar tadi daripada Benowo. Wih yang naik banyak pemirsa, banyak banget ini. Nggak ngerti ini di gerbong berapa mereka ya. Dan ya sepertinya gede banget stasiun Lamongan dibandingkan dengan stasiun Benowo Cermi tadi ya. Dan kayak gini situasi di stasiun Lamongan. Ini mungkin sebesar stasiun Bojonegoro mungkin ya pemirsa. Dan banyak sekali polisi di ujung sana pemirsa. Apakah mereka mau naik kereta juga atau gimana ya? Tuh ternyata di sini banyak yang turun juga pemirsa di stasiun Lamongan. Nih mereka pada turun, dan yang di ujung sana tadi mereka pada naik pemirsa ya, yang di samping-samping tadi. Jadi di Lamongan ini banyak yang turun, yang naik juga banyak. Terus itu ada polisi-polisi pemirsa. Situasinya seperti ini. Kita tinggalkan stasiun Lamongan dan kita ke tujuan berikutnya, ke stasiun berikutnya, cuman aku rada lupa namanya pemirsa. Kita lihat aja nanti ya kita berhenti di mana.
karena di video kali ini aku syuting semuanya, makanya durasinya itu panjang sekali, hampir 2 jam, ini 1,5 jam. Cuman aku karena ini trip pertama kali aku ke tempat-tempat ini, jadi aku nggak terlalu ingat nama-namanya. Yang aku tahu cuma Benowo, Cerme, Lamongan, karena itu cukup familiar pemirsa di aku ya. Dan ya seperti ini perjalanan kita lanjutkan ke stasiun berikutnya. Nah pemirsa, kalian bisa komen ya seperti apa perjalananku menuju ke stasiun Benowo. Kalian bisa komen apakah rumah kalian ada yang di dekat-dekat rel seperti ini atau bagaimana. View seperti ini ya, ada tambak, ada sawah, ada rumah, dan ya kayak gini. Dan pemirsa, sepertinya kita memasuki stasiun berikutnya. Cuman di stasiun ini kayaknya kita nggak berhenti ya, karena nggak ada pengumuman kalau bakal berhenti di stasiun ini. Dan situasinya seperti ini. Nah, keretanya juga tidak melambat ya, malah cepat begitu. Berarti tandanya kita tidak berhenti di stasiun ini. Cuman aku nggak tahu nama stasiun ini, lupa pemirsa. Mungkin kalian yang tinggal di sini bisa komen ini namanya stasiun apa. Ini pemirsa stasiunnya, dan keretanya nggak melambat, malah cepet. Tuh kalian bisa lihat ya, stasiun apa ini. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen. Nah pemirsa, itu tadi stasiunnya. Ada yang tahu itu stasiun apa, kalian bisa komen ya di kolom komentar. Cuman stasiun ini sepertinya nggak berhenti di sini, dilewatin aja. Mungkin sepi penumpang ya, karena areanya seperti ini di tengah persawahan kayak gini. Mungkin penduduknya sedikit atau bagaimana, jadi di skip gitu, nggak berhenti di situ. Cuman dibangun stasiun di situ dengan view seperti ini ya pemirsa. Ini sebenarnya indah banget tempat ini kayaknya ya. Viewnya seperti ini, hijau banget dan banyak persawahan. Kalau view yang tadi itu banyak sekali tambak ikan ya, dan sekarang viewnya berubah persawahan. Dan aku lebih suka lihat view kayak gini daripada pertambakan kayak tadi pemirsa. Dan ya seperti ini viewnya. Kita lanjut ke stasiun berikutnya.
Line Lurasura. Akan tiba di stasiun Pucuk. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Pucuk, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan ternyata destinasi kita berikutnya adalah stasiun Pucuk. Karena aku juga belum pernah ke stasiun Pucuk pemirsa, jadi kita akan lihat bersama-sama seperti apa stasiun Pucuk itu. Dan kayak gini view di area sini, kayak banyak genangan sungai gitu ya di sepanjang rel ini, di samping-sampingnya, dan juga ada pemukiman penduduk kayak gini pemirsa. Berarti di depan sana ada jalan jalan kampung atau jalan, iya ya, sepertinya ada jalan di sana. Dan ini kita di belakang rumah mereka pemirsa. Nah, relnya melewati belakang rumah, jadi jalannya tidak menghadap ke rel. Ini ada rumah yang menghadap juga. Dan ya, perjalanan kita juga melewati sungai-sungai. Dan kayak gini situasinya, rumah-rumah penduduk, pemukiman begitu. Oh ya, ini kita sudah memasuki wilayah stasiun Pucuk. Kita akan lihat seperti apa stasiun Pucuk. Apakah stasiunnya itu ada di depan kita atau malah di belakang kita pemirsa. Jadi kita nanti kalau di belakang kita nggak dapat gambarnya ya, kita cuma ngelihat kayak rel-relnya aja begitu ya. Seperti ini keretanya sudah mulai melambat dan kita berada di stasiun Pucuk pemirsa, kayak gini. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Pucuk. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Pucuk, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sepertinya stasiun Pucuk ini tidak terlalu gede, cuman yang naik banyak pemirsa, jadi nggak di skip ya. Yang tadi itu mungkin yang naik dikit jadi di skip ya, nggak berhenti di situ. Dan kayaknya bagus sekali stasiun Pucuk ini. Situasinya di daerah sini kayak gini pemirsa, di Pucuk rumahnya, rumah-rumah penduduk menghadapnya ke rel ya. Dan ini kayak ada balai desa begitu, cuman nggak tahu beneran balai desa atau apa. Pucuk, stasiun Pucuk ini daerah Pucuk ya pemirsa. Dan situasinya kayak gini, ini seperti apa ya, rumah-rumah zaman dulu. Dan ya rumahnya pada bagus pemirsa ya. Nah kayak gitu. Dan kayaknya ini padat juga penduduknya, banyak. Dan kita akan lihat apakah masih pemukiman aja atau nanti juga akan berganti ke persawahan atau tambak-tambak lagi. Kita lihat pemirsa ya. Ini rumahnya menghadap ke rel ya, jadi kita bisa lihat situasi dan kondisi di daerah sini. Kayak gini situasinya, jalannya bagus ya pemirsa ya. Dan setelah ini apakah masih pemukiman dan sudah nggak ada rumah lagi, bisa ada tambak dan juga adalah rumah satu atau dua mungkin ya. Dan kayaknya area sekitarnya sudah tambak dan persawahan atau tambak ini ya. Nah seperti ini perjalanan kita. Masih ada rumah rupanya, cuman ya ada masjid bagus pemirsa di sini. Nah setelah masjid ini
sudah nggak terlalu banyak rumah. Mungkin rumahnya ada di ujung-ujung sana ya. Dan kayaknya sudah mulai memasuki persawahan lagi. Dan situasinya seperti ini. Sepanjang mata memandang sawah semua pemirsa ya. Jadi beda banget yang ditanam di daerah Benowo sana sama di daerah sini. Di daerah Cerme tadi ya berupa tambak-tambak ikan, dan di daerah sini berupa persawahan yang sangat luas kayak gini. Luas banget dan hijau banget. Kalau lihat beginian aku suka seneng pemirsa ya, karena seger gitu. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Babat, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia.
jumpa pada perjalanan berikutnya. Seperti yang kalian dengar barusan, berarti habis ini kita berhenti di stasiun Babat. Babat itu masih ikut Lamongan pemirsa, jadi sepanjang jalan barusan itu masih wilayah Lamongan ya. Yang tadi itu Benowo Surabaya, Cerme dan Duduk Sampean itu di Gresik, terus Lamongan dan Babat ini masih satu kawasan Lamongan. Dan seperti ini kita habis ini akan berhenti di stasiun Babat Lamongan. Dan view-nya seperti ini, rumah-rumah penduduknya menghadap ke rel dan tidak menghadap ke sana ya, bisa jadi membelakangi, tapi ini menghadap ke rel kereta api. Dan kita akan berhenti di stasiun Babat untuk menurunkan dan menaikkan penumpang pastinya. Dan aku juga penasaran seperti apa stasiun Babat itu, jadi yuk kita tengok bisa seperti apa stasiun Babat Lamongan. Ternyata stasiun Babat ini gede ya, dan kalian bisa lihat ini peron-peronnya, peron nggak tahu namanya apa. Dan banyak juga yang turun ternyata di sini. Mereka sudah siap-siap saya turun. Dan sepanjang jalan ini masih dalam kawasan stasiun Babat. Berarti gede stasiun Babat ini, cuman sepertinya stasiunnya itu ada di sebelah kiri pemirsa, di belakang kita. Jadi view yang kita ambil itu ya yang begini aja, bukan bentuk kayak rumah-rumahnya begitu, tapi ya nggak apa-apa ya. Seperti ini view dari stasiun Babat, dan banyak sekali penumpang yang turun di sini dan yang naik pastinya ya. Cuman kita nggak bisa ngambil gambar secara utuh, tapi ya lumayan ya, kalian bisa tahu stasiun Babat ternyata gede. Nah bisa seperti ini situasi di stasiun Babat Lamongan. Dan beginilah stasiun Babat pemirsa, dan kita tinggalkan stasiun Babat, kita ke destinasi berikutnya. Cuman aku lupa nama stasiunnya apa, nanti kita akan lihat aja ya nama stasiunnya. Dan ya seperti ini stasiun Babat kondisi terbaru pas aku ke sini, dan stasiunnya ada di belakang kita bangunannya, dan kita ini hanya menghadap ke sini pemirsa ya, karena aku duduknya di sebelah sini. Jadi aku nggak mungkin pindah-pindah tempat, karena di sampingku juga banyak orang. Dan ini sepertinya stasiun gede karena banyak sekali rel-relnya yang mengarah ke banyak tempat pastinya. Dan viewnya seperti ini di stasiun Babat Lamongan. Kita lanjutkan perjalanan kita sampai ke stasiun berikutnya, dan dengan view persawahan dan rumah-rumah penduduk, pemukiman penduduk kayak gini. Oh ya pemirsa, sepanjang jalan ini mendung ya, bukannya aku datang pagi. Ini situasi mendung di sepanjang jalan yang kita lalui tadi, karena kereta berangkat jam 8:30, jadi nyampe sini tuh bisa jam 10-an begitu. Tapi kondisi cuacanya mendung, jadi kayak pagi banget begitu ya, nggak ada panas-panasnya sama sekali. Ini karena cuaca di daerah sini mendung. Dari Benowo tadi sampai sini kalian bisa lihat sendiri kayak pagi terus. Ini padahal sudah siang, cuman ya mendung pemirsa. Cuman hujannya itu biasanya sore hari,
dan membawa kebanjiran. Surabaya berkali-kali banjir tahun ini karena hujannya gede banget kalau sore-sore begitu. Dan ya view-nya masih persawahan ya, kayak gini pasti enak untuk dilihat daripada view tambak-tambak di tadi, bisa di apa ya, duduk sampean di Cermai. Kalau di sini beda, nggak ada tambak, cuman ya padi. Ini mungkin perairan ya, jadi petaninya itu panen berkali-kali dan hijau banget. Aku suka ini, kayak refreshing mata ya, jadi view kayak gini aku suka pemirsa. Dan rel ini sepertinya melintasi jalan raya, dan ya pemukiman penduduk ini juga dilewatin pemirsa. Dan pemirsa, perjalanan dari stasiun Benowo menuju ke stasiun Bojonegoro itu kurang lebih memakan waktu 2 jam dengan tidak melakukan apa-apa, duduk aja. Cukup melelahkan ya pemirsa, cuman terhibur dengan pemandangan yang seperti ini, hijau-hijau yang bagus begitu. Karena kalau kita di Surabaya kita jarang lihat yang begini-begini pemirsa. Cuman kalau kita perjalanan ke arah sini ya view-nya seperti ini, hijau dan cukup menyegarkan mata begitu, indah banget. Nah pemirsa, kayak gini view dari perjalanan kita menuju ke stasiun Benowo, ke stasiun Bojonegoro. Hijau semua pemirsa, persawahan di daerah sini. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta komuter lain Norasura akan tiba di stasiun Bowerno. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Bowerno, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oh ya pemirsa, sebentar lagi kita sudah memasuki stasiun Bowerno. Dan stasiun Bowerno ini sudah berada di daerah Bojonegoro ya. Cuman ini bukan stasiun Bojonegoro. Sepertinya Bowerno ini stasiun kecil, cuman nggak tahu juga ya. Kita akan lihat aja nanti. Cuman Bowerno ini sudah memasuki wilayah Bojonegoro ya. Dan dengan view seperti ini, masih persawahan yang luas, dan cuacanya nggak berubah, bisa dari Surabaya sampai daerah sini tuh nggak berubah, masih mendung-mendung aja. Dan ya kita sampai ke stasiun Bowerno. Apakah stasiunnya ada di depan kita atau di belakang kita nggak tahu pemirsa ya. Cuman dari sini keretanya sudah mulai melambat, berarti keretanya sudah mendekati stasiun Bowerno. Ini banyak sekali pekerja, mungkin pekerja yang lagi mengganti rel atau melakukan itu perbaikan ya pemirsa di rel-rel ini. Dan viewnya seperti ini di stasiun Bowerno. Ini percabangannya banyak sekali relnya, sepertinya stasiun gede ya Bowerno. Cuman nggak tahu, kita lihat aja seperti apa Bowerno ini.
Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Bowerno, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan pemirsa, stasiun Bowerno ini ternyata berada di belakang kita, di sisi sebelah kiri. Jadi nggak terlihat ya bangunannya seperti apa, karena aku duduknya di sisi sebelah kanan, jadi view-nya itu rel aja begitu. Mungkin next time aja kalau aku kesini lagi, aku ambil tempat duduk di sebelah sana, jadi balance gitu ya. Ada video yang sisi sebelah sini dan ada video yang sisi sebelah sana. Cuman untuk saat ini ya seperti ini view dari stasiun Bowerno. Aku nggak ambil gambar yang di sisi sebelah sebelah kiri karena sudah ramai pemirsa di dalam gerbong. Jadi aku nggak enak sama orang-orang di sekitarku kok warawiri begitu. Jadi ya seperti ini stasiun Bowerno. Meskipun tidak terlihat bangunannya, cuman sepertinya stasiun gede karena banyak sekali rel-rel yang melintas. Jadi percabangannya banyak begitu pemirsa. Dan kita tinggalkan stasiun Bowerno, kita beralih ke stasiun berikutnya. Cuman aku lupa namanya, nanti kita akan lihat aja pemirsa ya kalau kita sudah sampai. Durasi video ini 1,5 jam ya, 1 jam lebih. Jadi hampir semua perjalananku naik kereta ini aku rekam. Karena durasi naik kereta ini hampir 2 jam, ini sudah 1,5 jam. Jadi ya mungkin aku skip sedikit-sedikit begitu. View-nya seperti ini ya. Kita tinggalkan stasiun Bowerno dan kita menuju ke destinasi kita selanjutnya, stasiun aku nggak tahu lupa pemirsa. Kita lihat aja nanti ya. Dan pemirsa view-nya seperti ini ya. Masih persawahan juga. Di daerah sini masih banyak sekali persawahan. Tidak ada tambak kayak di Benowo dan Cermi tadi ya pemirsa. Ini kebanyakan sawah semuanya. Sepanjang mata melihat itu hijau-hijau padi ya, sepertinya ditanam di sawah-sawah begitu. Nah kayak gini, ini adalah view dari daerah sini. Ini mungkin masih dalam kawasan Bowerno ya pemirsa, cuman aku juga nggak paham. Nah ini sawahnya pemirsa, cakep sekali, terlihat hijau semuanya kayak lapangan bola. Kayak lapangannya GBT ya pemirsa. Dan tuh pemirsa luas, hijau semuanya pokoknya. Nah bagus. Dan pemirsa mungkin habis ini kita akan berhenti di stasiun Sumberjo, kata orang barusan ya. Cuman aku nggak tahu pasti, nanti kita akan pastikan ya apakah benar Sumberjo atau yang lainnya. Cuman yang pasti ini sudah memasuki wilayah Bojonegoro, cuman bukan di stasiun Bojonegoronya. Dan view dari daerah Bojonegoro itu kayak gini, masih banyak persawahan. Dan ini tambak atau kebanjiran ya pemirsa. Ada kayak padi, cuman kayak banyak sekali airnya. Ini mungkin kebanjiran ya. Cuman hijau semuanya di sepanjang jalan ini. Ini sayang ketutupan pohon pisang. Kalau nggak ketutupan mungkin bakal sehijau itu pemirsa. Nah seperti ini. Ini dari ujung sana tadi sampai ini sini masih sawah semuanya. Jadi bagus banget. Pengen foto-foto di situ. Cuman kita lagi naik kereta, jadi kayak nggak mungkin gitu ya berhenti untuk sejenak foto-foto di situ. Dan seperti ini pemirsa, sawah lagi gitu. Jadi area sini tuh masih persawahan ya, banyak sawahnya.
daripada dibangun yang lain-lain. Nah, sawah semuanya pemirsa. Lumbung padinya Jawa Timur di sini mungkin ya. Nah, kayak gini. Sawah semua pemirsa, hijau semua. Nyenengin lihat kayak gini tuh. Dan ya kayak gini pemirsa. Situasi di area Bowerno atau ini Sumberjo ya. Nggak tahu, mungkin kalian lebih tahu bisa komen ya. Yang mungkin tinggal di daerah sini. Dan pemirsa, view-nya berganti-ganti habis pemukiman penduduk dan persawahan. Kebanyakan sih persawahan ya di daerah sini, dan sawahnya itu luas sekali pemirsa ya. Kayak gini hijau semuanya dan bagus banget. Karena di Surabaya jarang aku lihat yang begitu. Dan sepertinya ini irigasinya juga bagus, makanya pengairannya bagus pemirsa. Nah, sawah lagi gitu, pemukimannya sedikit, terus sawah lagi gitu, view di daerah Bojonegoro ini. Dan ya kita akan mendekati stasiun Sumberjo sepertinya, dan nanti setelah itu kita berganti ke destinasi lainnya pemirsa, stasiun lain.
Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Suberjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Suberjo, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan pemirsa, sekarang kita sudah sampai di stasiun Sumberjo. Seperti ini situasinya, banyak yang naik dan juga ada yang turun juga. Di sini kita berpapasan dengan kereta lain seperti ini. Nah, keretanya cepat sekali pemirsa ya lewatnya. Kita lihat dari dalam. Nah, seperti itu. Ini adalah stasiun Sumberjo. Kayak gini, sekarang sudah mulai jalan lagi pemirsa. Tadi videonya aku skip ya karena nunggu di situ lama. Mungkin nunggu kereta tadi berjalan duluan karena berpapasan. Stasiun Sumberjo itu berada di belakang kita, sisi sebelah kiri. Sama dengan yang sebelumnya, kita nggak dapat lihat gambar bangunannya seperti apa ya. Cuman kita lihat relnya aja, dan ini banyak, dan cabangnya juga banyak kalau bisa lihat. Dan kita tinggalkan stasiun Sumberjo ini. Mohon perhatian, sesaat lagi, kereta komuter lain Blora-Sura akan tiba di stasiun Suberjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Suberjo, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
Mohon perhatian, sesaat lagi kereta komuter lain Murasura akan tiba di stasiun Kapas. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Kapas, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan pemirsa, destinasi berikutnya adalah stasiun Kapas, seperti yang sudah diberitahukan tadi ya oleh Mbak Google. Suaranya kayak Mbak Google gitu. Dan kita sudah memasuki di areanya seperti ini. Relnya sudah mulai bercabang-cabang. Aku juga nggak tahu ini stasiunnya ada di depan kita atau di belakang kita. Ini namanya stasiun Kapas di area Bojonegoro. Sudah di Bojonegoro ya. Dari Bawerno tadi sudah di Bojonegoro. Dan seperti ini view dari stasiun Kapas. Ini sepertinya relnya banyak dan bercabang-cabang. Kayak gini pemirsa, stasiun Kapas. Cuman ini bangunannya ada di depan kita apa di belakang kita kok nggak terlihat. Cuman keretanya ini sudah mulai melambat ya. Dan seperti ini kayaknya bangunannya itu ada di belakang kita pemirsa. Nih keretanya sudah berhenti. Cuman ya seperti tadi aku bilang, aku nggak bisa ngambil gambar di sebelah sana karena ya banyak orang dan ramai. Dan pemirsa, seperti inilah situasi stasiun Kapas, tampak lengang ya dan sepi. Cuman nggak tahu ya ini di depan saya, dan kalau di belakang di bangunannya mungkin ramai, banyak penumpang yang naik dan turun. Cuman ini view di depannya itu kayak gini yang kita lihat. Dan kita tinggalkan stasiun Kapas, kita akan memasuki ke destinasi akhir kita, yaitu stasiun Bojonegoro. Akhirnya sampai juga di Bojonegoro, stasiun Bojonegoro. Dan kita akan lihat seperti apa stasiunnya, karena aku baru pertama kali juga ke sana. Dan kita tinggalkan stasiun Kapas ini.
Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Bojonegoro, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan pemirsa, sekarang kita sudah berada di destinasi akhir kita, yaitu stasiun Bojonegoro. Dan di sini nanti kita akan turun karena ini kita di tujuan terakhir ya. Kita akan turun, kita akan lihat seperti apa stasiun Bojonegoro. Ini kita sudah di areanya pemirsa, karena kalian bisa lihat sendiri banyak sekali relnya ya. Ini ada berapa jalur ini, banyak sekali. Dan stasiun Bojonegoro ini sepertinya gede banget. Bisa kalian lihat dari relnya aja, ada banyak jalur dan luas juga kayaknya. Dan ya seperti ini kita sudah sampai pemirsa. Nanti kita akan lihat seperti apa area luarnya ya. Nah kayak gini. Duluan ya Pak ya. Tunggu. Mohon perhatian, siap diberangkatkan dari Jawa 3. Kereta api Komuter Surat tujuan akhir stasiun Canggu. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah memberikan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pemirsa, akhirnya sampai juga tujuan kita di stasiun Bojonegoro. Perjalanan kurang lebih 2 jam dan sangat-sangat melelahkan ternyata ya. Cuman asik, kan pemandangannya bagus pemirsa di daerah sini. Dan aku sangat penasaran seperti apa kondisi di luar, apakah ramai atau sepi Bojonegoro ini. Jadi yuk kita keluar pemirsa. Ini pintu keluarnya. Karena aku baru pertama kali pemirsa kesini, jadi aku tuh nggak tahu ya ini aku harus ke mana, mengarah kemana gitu. Jadi ya seperti ini, lihat orang dan aku ikutin aja jalan ini sampai ke sana pemirsa. Kita akan lihat sambil kasih kalian lihat ya, seperti ini stasiun Bojonegoro di Bojonegoro pastinya. Dan view seperti ini jalan keluar. Cuman aku masih bingung apakah aku harus ke situ atau ke sana. Jadi aku memutuskan untuk ke sana dulu
di sana ada apa begitu. Di sini juga ada yang jual makanan ya pemirsa. Nah, ada roti, dan ini pintu keberangkatan, pintu masuk ke nanti kalau kita kembali pulang pemirsa. Jadi pintu masuknya lewat situ, tadi itu pintu keluar ya. Dan ya seperti ini stasiun Bojonegoro, lorong-lorongnya kayak gini. Ini aku masih bingung ya, aku cuma mengikuti arah kakiku aja mau kemana. Dan ya kita kesini dulu sampai ujung, apakah di sana ada pintu juga atau bagaimana begitu. Karena di sini aku nggak tahu mana utara selatan, jadi ya asal jalan aja pemirsa. Viewnya seperti ini di stasiun Bojonegoro. Ini pertama kali aku kesini, dan ya ini sepertinya pintu keluar ya pemirsa. Jadi yang benar tadi untuk pejalan kaki di sana, ini kayaknya untuk kendaraan. Jadi aku memutuskan untuk ke sana lagi, ke pintu yang tadi pemirsa. Sebenarnya aku di sini tuh masih bingung ya mau kemana. Cuman ya kita lihat aja nanti. Ternyata cukup ramai jalanan di sini. Ini di depan stasiun Bojonegoro. Ramai juga. Ini mungkin jalan kotanya mungkin ya. Jalan utama di kota Bojonegoro. Jadi ramai, dan seperti ini tampilan depan di stasiun Bojonegoro. Dan ya jalannya banyak sekali mobil dan kendaraan bermotor pemirsa, seperti ini. Jalannya itu lumayan lebar. Ini pertama kali aku ke sini ya, jadi kayak orang hilang itu, lucu sih. Dan ternyata parkir mobilnya itu juga di luar-luar kayak gini ya. Tak pikir ini cuma buat trotoar, ternyata enggak. Ini aku masih nggak tahu mana utara, selatan, timur, dan barat ya. Aku itu mau ke arah sana, cuman takut keliru gitu, jadi makanya kayak gini udah tolak-tolak nggak jelas. Dan akhirnya aku melipir ke sini, KAI Bojonegoro, seperti ini. Dan pemirsa, trip kita selesai. Kita sudah berada di stasiun Bojonegoro. Kalau kalian suka dengan video ini, ikutin terus. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan terima kasih. Bojonegoro pemirsa.